Selamat malam dan semangat dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Benedict Ethan Nathaniel dari kelas 12 IPA 4. Saya akan mewawancarai ayah saya, namanya Robin Hendra Saragih, yang hidup di masa Orde Baru. Untuk itu ayah saya persilakan untuk wawancara. Kebetulan masa Orde Baru itu kan masa yang sangat panjang ya, berkuasa selama 32 tahun tuh Pak Soeharto. Pertama, apa kebijakan politik yang masih Papa ingat? Ya, kebijakan politik untuk di dalam negeri sendiri yaitu pembatasan partai-partai politik yang ada yang berpartisipasi dalam pemilu. Jadi waktu itu pemerintah menetapkan hanya ada dua partai politik, di mana yang pertama adalah partai-partai Islam, namanya P3, dan kemudian adalah partai nasionalis, disebut dengan Partai Demokrasi Indonesia, itu nomor ketiga, dan satu namanya adalah golongan karya. Jadi dalam hal politik ada tiga partai, maksud saya dua partai tambah satu golongan karya yang berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum. Jadi partai-partai ini, kedua partai yang pertama, yang nomor satu adalah partai yang berasaskan Islam, dulunya adalah partai-partai gabungan partai-partai yang asasnya adalah Islam. Kemudian PDI itu adalah fusi atau gabungan dari beberapa partai yang menganut paham nasionalis maupun agama di luar Islam. Dan berikutnya adalah golongan karya, itu adalah bisa dikatakan orang-orang yang hidup dan berjaya di zaman Orde Baru. Disitulah Presiden Soeharto dan juga para anggota-anggotanya banyak bernaung di partai yang kita sebut dengan golongan karya. Oke, itu sekarang tadi politik, sekarang ekonomi. Menurut Papa apa sih ekonomi yang Papa amati di masa itu? Ya, pada zaman era Orde Baru, ya, ekonomi Indonesia itu memiliki cita-cita atau tujuan. Ya, tujuannya adalah cita-citanya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ya, dan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur itu dalam dalam ekonomi Indonesia itu dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan pelita. Jadi tahapan-tahapan 5 tahun yang dilakukan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi setiap 5 tahun ada rencana-rencana pembangunan yang sudah didesain sedemikian rupa oleh Bappenas, oleh pemerintah, di mana setiap periode 5 tahun itu ada fokus-fokus ekonomi yang direncanakan dan dieksekusi. Misalnya pada pelita-pelita awal itu fokusnya adalah pada pertanian. Kemudian pada pelita berikutnya adalah fokus kepada mekanisasi ataupun bagaimana supaya pertanian itu lebih maju. Fokus yang berikutnya nanti adalah pelita berikutnya adalah bagaimana kita masuk ke area-area industri. Dalam hal ini industri yang mendukung pada kemajuan sektor pertanian. Dan berikutnya adalah era industrialisasi. Jadi tidak hanya industrialisasi pertanian, tapi industrialisasi untuk membuat mesin-mesin yang berguna untuk membangun industri-industri yang akan ada berikutnya. Dan inilah terus dilakukan selama 5 pelita, kalau tidak salah. Jadi sampai 5 repelita. Cuma memang repelita terakhir itu memang tidak terjadi karena akhirnya rezim Soeharto pun tumbang di tahun 98. Ya, karena itu 98 akhirnya cita-cita untuk repelita itu sendiri akhirnya tidak tercapai dan tidak dilanjutkan lagi oleh rezim-rezim yang berikutnya. Begitu. Dan juga setelah politik dan ekonomi, bagaimana kehidupan Papa di masa rezim itu dan misalnya positif negatifnya itu? Ya, kalau bicara soal kehidupan Papa waktu itu, kalau kita lihat dari sisi positif dan negatifnya, secara positif kehidupan pada itu lebih tenang, ya, karena memang tidak banyak isu-isu. Karena kalaupun ada isu-isu yang kurang baik itu biasanya langsung ditangkap, langsung diselesaikan oleh pemerintah. Ya, jadi memang hidup lebih tenang, ya. Kemudian harga-harga memang bisa dikatakan murah, ya. Kemudian waktu itu juga ya di samping kursi tenang, pendidikan juga sudah bagus karena banyak dibangun juga sekolah-sekolah dasar, sekolah negeri.
banyak dibangun. Ya itu kondisi positifnya lah ya, lebih stabil ya, tidak ada kerusuhan seperti sekarang ini ya. Negatifnya lebih, kalau saya katakan, kalau Papa bilang sih lebih ke arah harusnya menurut Papa ekonomi itu kita bisa lebih baik sebetulnya ya. Kenapa? Karena negatifnya itu tidak terjadi pemerataan. Jadi orang yang kaya bisa sangat kaya sekali, orang yang miskin ya miskin sekali juga. Karena kita tahu bersama bahwa ternyata di rezim Soeharto memang ketimpangan terjadi karena banyak korupsi. Jadi orang-orang di pemerintahan, pengusaha-pengusaha tertentu, mereka menikmati kondisi ekonomi yang sangat baik, sementara yang lain tidak menikmati. Papa sendiri waktu itu, orang tua Papa kan kerjanya sebagai polisi. Jadi kalau polisi aparat negara bisa dibilang untuk kehidupan dasarnya itu bisa dipenuhi lah ya, makan ya, kemudian kita untuk tempat tinggal juga disediakan oleh negara, ada perumahan dinas gitu ya. Ya cuma sampai tahap itu saja gitu ya. Ketika nanti untuk hal yang lebih tinggi, misalnya kuliah di perguruan tinggi, itu yang udah menjadi tanda tanya, karena ya waktu itu orang hanya untuk sekedar itu makan sampai sekolah SMA masih aman, tapi setelah itu ya harus bisa cari sendirilah gitu. Bapak beruntung orang yang bisa dikuliahkan gitu ya. Tapi ya orang tua Papa juga harus bekerja keras untuk supaya Papa bisa kuliah. Itulah kehidupan Papa kira-kira dulu. Oke, jadi begitu saja wawancaranya. Sekian dari wawancara saya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Itu pun datang dari Tuhan jika itu benar. Terima kasih dan semangat dan sampai jumpa.